Petaka Egy Maulana Fikri di skuad Garuda, tantangan Sintayong di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus dan Nathan Chow menjalani sidang naturalisasi bulan depan. Sebagai informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. DPR RI memastikan bakal menggelar sidang naturalisasi dua pemain keturunan Jesus dan Nathan Chow usai masa reses. Hal itu dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hatifah Syaifuddin saat menjawab komentar warganet di akun Instagramnya @hatifah. Wanita yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini memastikan sidang proses Jesus dan Nathan digelar dalam waktu dekat. Usai berlangsung di DPR RI, maka proses kedua pemain tersebut tinggal menunggu surat keputusan Presiden. Kemudian keduanya akan mengucap sumpah warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham. Selanjutnya, proses berlanjut pada perpindahan federasi. Jika sidang naturalisasi tersebut rampung pada November 2023, maka terdapat kemungkinan mereka siap memperkuat timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Sandy Walsh meminta kepada penggemar setianya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan kondisinya pasca mengalami cedera saat Kavi Mechelen dikalahkan 0-2 dari Cercle Brugge di Stadion APAS akhir pekan lalu. Melalui Instagram story-nya, pemain berusia 28 tahun itu mengaku bahwa saat ini kondisinya baik-baik saja. Sandy Walsh mengatakan sangat senang banyak yang memberikan semangat dalam kondisi sulitnya seperti ini. Dia pastikan dukungan itu sangat membantunya agar segera pulih dari cedera. Sementara itu, pelatih Kavi Mechelen Steven De Vrij mengatakan tidak senang dengan cedera Sandy Walsh yang cukup parah itu. Namun kondisi itu mau tidak mau diterimanya timnya yang harus kehilangan peran pemain tersebut sampai sepenuhnya pulih. Winger Dewa United Egy Maulana Fikri berpotensi menambah daftar cedera penggawa timnas Indonesia. Egy mengalami kontak keras dengan pemain Borneo FC kala Dewa United bertandang ke Stadion Sigiri Samarinda dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Pelatih Dewa United John Olderichering memastikan tim medis akan mengevaluasi lebih lanjut kondisi sang pemain. Sebelumnya sudah ada beberapa nama yang menghuni daftar cedera skuad Garuda. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner terancam absen lantaran masih belum pulih dari cedera. Egy yang kerap dikritik lantaran mengalami performa bersama timnas Indonesia serta cedera yang diderita akan menjadi petaka bagi sang pemain. Winger berusia 23 tahun tersebut terancam akan sulit kembali masuk ke dalam skuad Garuda lagi. Tantangan menghampiri Sintayong jelang memimpin skuad Garuda di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercatat ada 5 pemain yang mengalami cedera yakni Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, dan Sandy Walsh. Kendati demikian, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan tim kepelatihan timnas Indonesia bakal mencari pengganti para pemain yang cedera itu. Sumarji menambahkan timnas Indonesia akan melakukan persiapan lebih awal untuk bertandang ke Irak. Kini menarik untuk menanti siapakah para pemain baru yang akan dipanggil Sintayong sebagai pengganti para pemain yang tengah mengalami cedera itu. Kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia U17 2023 membuat sang legenda Marco Motta mendukung timnas Indonesia. Mantan pemain Juventus tersebut menilai setiap talenta muda pasti bertekad tampil di ajang 2 tahunan itu. Namun sayangnya, regenerasi Italia tengah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tak ayal jika Motta akan memberi dukungan kepada skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17. Mengingat dia memiliki kenangan manis bersama klub Indonesia, yakni Persija Jakarta pada periode 2020 sampai 2022. Lebih lanjut, Motta juga menyampaikan bahwa Italia harus segera bangkit. Pasalnya, timnas Italia juga sebelumnya harus mengalami pil pahit karena harus absen pada Piala Dunia 2022 Qatar. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan telak dengan skor 4-0 melawan Torpedo Bosco U17 dalam pertandingan uji coba yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol kemenangan dicetak oleh 2 pemain Arkan Kaka dan Nabil Ashura yang masing-masing mencetak brace. Meskipun pertandingan berlangsung tertutup, hasil akhir serta pencetak golnya telah dikonfirmasi. Timnas Indonesia U17 sedang dalam rangkaian pemusatan latihan di Jakarta dari 24 Oktober hingga 3 November. Timnas Indonesia U17 akan melanjutkan tes di Surabaya sebelum tampil perdana di Piala Dunia U17 2023.
Setelah melawan Torpedo Moskow U17, Timnas Indonesia U17 akan mengadakan satu pertandingan uji coba lagi di Surabaya. Meskipun ada tawaran untuk menghadapi Kanada U17 dan Meksiko U17, lawan dari pertandingan uji coba di Surabaya masih belum diumumkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino hadir dalam acara pembukaan Piala Dunia U17. Pembukaan Piala Dunia U17 2023 berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo 10 November mendatang. Sekaligus laga perdana Timnas Indonesia U17 yang akan menghadapi Ekuador. Erick Thohir juga terus memastikan kesiapan Surabaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 kali ini selain Jakarta, Bandung, dan Solo. Adapun 3 venue utama lainnya adalah Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, dan Stadion Manahan Solo. Erick Thohir memastikan telah memberikan restu kepada Sintayong sebagai penasihat klub Korea Selatan Seongnam LC. Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya telah menjadi penasehat di berbagai bidang. Selain itu, Sintayong sendiri merupakan legenda hidup Seongnam LC. Sintayong telah memberikan banyak trofi baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih kepada klub itu. Dikutip dari laman Newswheel, Sintayong akan memberikan nasihat mengenai program yang akan dijalani para pemain kepada tim kepelatihan Seongnam FC. Nasihat itu pun tak hanya sekedar program latihan untuk pertandingan, tetapi juga berkaitan dengan transfer pemain yang cocok untuk Seongnam FC. Tugas tersebut sangat penting bagi Sintayong dan Seongnam FC, menyusul catatan minor klub dalam beberapa tahun terakhir hingga turun ke kasta kedua. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berhasil membawa Jeonnam Dragons meraih kemenangan meyakinkan atas Jeongju Jikji dalam lanjutan Liga 2 Korea Selatan. Bermain penuh selama 90 menit, Asnawi tampil lugas di sisi kanan pertahanan, sehingga Jeonnam mampu meraih kemenangan dengan skor 3 gol tanpa balas. Kemenangan tersebut membuat Jeonnam Dragons menempati posisi 6 klasemen sementara dengan raihan 50 poin dari 34 pertandingan yang telah dilakoni. Sementara bagi Asnawi, performa apik tersebut cukup membungkam keraguan netizen yang sempat menganggap mantan PSM Makassar itu bermain terlalu keras dan merugikan tim dalam beberapa pertandingan terakhir. Kiprah Pratama Arhan di Tokyo Verde mengundang minat para pecinta sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, BBN asal Jepang Ji-Soo-wan mengajak Arhan selalu orang Indonesia untuk berkolaborasi dalam mempromosikan turnya. Boyband tersebut mengunggah sebuah video di media sosial resmi Ji-Soo-wan. Terlihat 2 personel boyband tersebut, Keiko Sato dan Junki Kono, mengenakan kostum hijau Tokyo Verde bersama Arhan. Ketiganya bermain bola sebentar selagi Arhan mengajarkan cara mengcover bola dengan baik. Setelahnya, ketiganya menari dengan latar belakang banner Tokyo Verde. Aksi Arhan sontak mengundang tanya netizen, khususnya para pecinta sepak bola Indonesia. Sebab alih-alih bereaksi di lapangan hijau bersama Tokyo Verde, dia justru muncul dalam promosi boyband. Sejak bergabung dengan Tokyo Verde, menit bermain Arhan memang terpangkas drastis. Pada musim ini, pemain berusia 21 tahun itu hanya bermain 3 kali di semua kompetisi. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.